naturalisme adalah bentuk apresiasi seniman terhadap keindahan alam, mengangkat tema keindahan pemandangan di sekitar seniman. Yuk, monggo lanjut. Untuk gambar kedua bisa alam zahid. Untuk gambar kedua menurut kami adalah merupakan aliran ekspresionisme, karena ciri khasnya tidak mengutamakan kemiripan objek yang dilukis. Sapuan kuas yang berani dan ekspresif, bekas kuas dibiarkan tampak dan tidak ditutup-tutupi. Teknik menggambar yang tampak naif namun tetap memiliki komposisi yang baik meningkatkan ekspresi jiwa individu seniman dibandingkan dengan mengkopi alam menggunakan warna sebagai simbol untuk suatu hal, bukan sebagai pewarna objek saja. Oke, baik. Pertanyaan untuk alam zahid. Bagus sekali dia ciri khasnya. Sekarang kita bandingkan. Ini menggunakan warna sebagai suatu simbol suatu hal. Jadi dia menggunakan warna untuk simbol. Kita lihat di gambar yang B, ping ke atas, Kak Sarif. Gambarnya naik kan? Nah, dari beberapa warna yang muncul di sini alam zahid, mana yang menurut kamu ada perlambang? Merah sama hitam, Miss. Merahnya gimana? Merah sama kayak mendominasi gitu, Miss. Iya, maksudnya bukan masalah mendominasinya, tapi pada simbol, menyimbolkan apa? Matahari, Miss. Nah, kalau matahari ini dia masih simbol asli ya, atau denotasi. Maksudnya makna tersurat bahwa kalau warna merah ini matahari. Terus ya kalau misalkan di atas ini matahari ya, kalau yang di bagian di samping Ka'bah, itu kok warnanya juga seperti warna matahari. Kelompok 1, what do you think? Di matahari, ini warnanya merah sama kuning. Di sekitar Ka'bah, itu juga warnanya merah sama kuning. Bukan gambar kepala-kepala manusia. Apa yang berputar di sekitar Ka'bah itu? Jadi ini kayak ada istilah kayak puisi gitu ya, yang disampaikan di ekspresionisme itu kadang adalah simbol. Gimana kelompok 1? Tersiratnya apa? Makna tersiratnya. Soalnya kalau misalkan tersirat, orang yang keliling Ka'bah, gambarannya ya kepala-kepala. Ya enggak? Kenapa yang di sini digambar itu seperti pusaran-pusaran yang ada di matahari? Melingkar-lingkar, seperti ada di matahari, melingkar-lingkar. Menggambarkan kalau orang haji atau umroh kan muter ring Ka'bah. Lah ya, tapi kenapa nggak digambar kepala-kepala orang-orang yang sedang keliling? Kenapa digambar warna kuning dan merah seperti matahari? Melambangkan apa? Kan matahari bulat ya. Mereka juga yang keliling kan juga melingkar, memutari Ka'bah. Memutari Ka'bah. Jadi bentuknya sama-sama melingkar. Sama-sama, iya. Nah, itu kan garisnya. Garisnya melingkar. Warna. Kenapa warnanya serupa dengan warna cahaya matahari? Nah, warnanya orang-orang yang tawafil. Kenapa warnanya disamakan dengan warna matahari? Apa korelasinya? Teman yang lain, silakan. Imam mau coba, Miss? Monggo, silakan. Tadi apa, Miss? Apa warnanya? Warnanya kan serupa matahari. Orang yang berkeliling warnanya serupa matahari. Karena menurut Imam gini, Miss. Matahari ini, bumi itu mengitari matahari. Cahaya itu adalah kebaikan. Gak seperti malaikat, sifat malaikat kan cahaya, Miss. Jadi menurut Imam, kita sebenarnya memutari Ka'bah adalah mengikuti arus, mengikuti rotasi gitu loh, Miss. Masih ingatkan. Cahayanya mana? Cahaya. Tadi sudah disebut cahaya seperti malaikat. Malaikat kan tercipta dari cahaya.
Dalam rangka apa? Manusia berputar untuk mewujudkan cahaya itu. Beribadah, Miss. Menuju kembali ke pencipta, bukan menuju kembali ke pencipta, untuk untuk menyembah sang pencipta gitu, Miss. Iya. Kaitannya sama cahayanya, Kak. Bahwa orang yang sedang beribadah itu seperti ada cahayanya. Nah, itu loh, cahayanya itu bersinar seperti matahari. Orang beribadah itu kan kayak apa, menunjukkan satu aura atau apa, aura ibadah. Orang kan kalau banyak ibadah kan aura tubuhnya berbeda ya nggak sih? Nah, itu dia. Bagus, Satria Utama melambangkan kesucian mungkin nih, boleh. Cakep. Ya kayak gitu ya. Jadi kalau ekspresionisme dia nggak semata-mata seperti ini. Kalau bunga warnanya putih-putih. Kalau di ekspresionisme itu dia menggunakan warna-warna atau garis-garis dalam rangka. Dalam rangka ada sesuatu yang dia lambangkan. Oke, baik, masuk ke yang C. Silakan. Yang C pasar, itu gambar pasar Rahman. Itu masuk yang apa? Menggunakan teknik impresionisme. Genre bukan teknik. Genrenya. Genrenya impresionisme. Ciri khasnya? Yang khasnya gambar pada lukisan tidak detail. Lukisan hanya tampak mirip jika dilihat dari jauh. Warna yang cerah dan kontras berdasarkan teori pengelompokan lingkaran warna fokus, melukis pantulan cahaya. Bentar, Miss. Cahaya pada subjeknya, bukan subjeknya sendiri, menggunakan teknik kuas yang disebut dab yang merupakan istilah luar untuk cocolan sambal. Lihat gambarnya. Lukisannya kayak cocolan sambal katanya ya. Lebih kepada pantulan warna, bukan detail subjek. Ya, jadi pantulan warnanya aja yang diambil. Kalau kamu deketin, mirip nggak? Detail bentuknya sama nggak, Raihan? Detail objeknya ya, detail apa enggak impresionisme? Beda. Kok beda? Tidak. Oh, tidak ya, tidak, Miss. Tidak detail. Dideketin, ya. Kamu deketin gambarnya. Itu. Gambarnya orangnya itu detail enggak? Bagian lehernya, bagian bajunya, bagian tangannya. Enggak, Miss. Itu ya. Seperti cocolan sambal. Tapi bagus ya. Oke. Baiklah, toh ya, seperti tekniknya dab. Tuh. Yang penting di sini warnanya, teman-teman. Impresionisme itu sering disebut lukisan realisme cahaya. Realis tapi pencahayaannya aja. Mirip tapi pencahayaannya toh. Tapi ya keren ya. Oke, monggo lanjut. Gak usah pakai alasan, yang D apa dan E apa. Untuk gambar D itu beraliran impresionisme. Impresionisme. Ya. Yang E? Yang E itu ekspresionisme. Oke, ya. Baik. Monggo silakan. Next. Materi berikutnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Terima kasih. Yuk, lanjut kelompok berikutnya. Kelompok 2. Monggo. Izin share screen ya, Miss. Monggo silakan.
cahayanya. Boleh, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang aliran realisme, naturalisme, hiperrealisme, sama surrealisme. Faktor pembedanya akan dijelaskan sama Dani. Faktor pembeda yang pertama dari gambar realisme. Perbedaannya itu di seni lukisannya yang menggambarkannya itu asli atau kisah nyata di kehidupan sehari-hari. Terus untuk objeknya tidak ditambah atau dikurangi. Contoh realisme itu seperti gambar yang tertera itu kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang yang dituangkan ke dalam suatu gambaran atau suatu lukisan. Kejadian sehari-hari, ya. Iya. Terus selanjutnya dijelaskan oleh Sheryl. Selanjutnya ada lukisan naturalisme. Sifat lukisan tersebut, seni lukisannya lebih alami dan tidak dibuat-buat. Sedangkan untuk objeknya juga digambarkan secara alami. Seperti pada contoh, itu menggambarkan alam sekitar seperti kincir air dan pohon-pohon yang alami yang sesuai dengan keadaannya. Oke, sesuai dengan keadaannya, yang realisme sesuai dengan kenyataannya. Apa bedanya? Realisme sama naturalisme. Ini yang dari dulu selalu bikin bingung. Oke, teman-teman saya tambahkan, ini bagus. Kelompok 1 tadi menyampaikan di naturalisme bahwa naturalisme itu berporos kepada keindahan. Harus indah, termasuk komposisinya, ya. Jadi kalau naturalisme itu harus indah, komposisinya harus indah. Untuk yang tidak indah, hal-hal yang tidak masuk di komposisi, secara komposisi tidak bagus akan dihilangkan. Jadi tidak alami malahan. Jadi komposisi pada naturalisme yang mengutamakan keindahan, maka objek-objek yang menjadikan komposisinya jelek akan tidak diikutkan, akan dihilangkan. Sementara kalau untuk realisme apa adanya, ya itu ya teman-teman ya, ditambahi lagi ya, soalnya sering bikin bingung. Jadi untuk realisme itu apa adanya sesuai kenyataan, yang naturalisme ditambahkan berinti pada keindahan, penataannya mengutamakan keindahan. Yang tidak termasuk kepada keindahan akan dihilangkan. Nah itu ya. Jadi kadang itu kayak istilahnya kayak di pose gitu loh Kak. Jadi hal yang kamu tampilkan di lukisan itu adalah dikomposisikan atau di pose. Kalau lukisan hewan gitu ya, hewannya pose gitu. Pose ya hewan pose ya enggak sih? Ya itu kalau naturalisme ya, ditambahkan lagi ya. Jadi bersumber kepada keindahan. Baik, lanjutkan untuk hiperrealisme. Yang ketiga, yaitu hiperrealisme. Sifat lukisannya lebih memfokuskan penekanan kepada detailnya. Objeknya dijelaskan secara detail, seperti contohnya itu kerutan airnya kelihatan jelas, terus rambutnya juga terlihat dilukiskan secara jelas. Terus kerutan tangannya juga dilukiskan secara
detail dan jelas. Mantap. Baik, kita cut dulu, lanjutannya di minggu depan, di pertemuan berikutnya ya. Baik, jadi gini nanti teman-teman tugasnya adalah